Perkenalkan, nama saya Syahnaz Rahmat dari program studi matematika dengan NIM 19101103003. Perkenalkan, nama saya Eunika Tumangken, NIM 19101103026. Perkenalkan, nama saya Jeliana Hamel, NIM 191011030056. Perkenalkan, nama saya Christopher Yakob Pontrowo, NIM 191011035050. Perkenalkan, nama saya Jabelita Samalia, NIM 191011030012. Perkenalkan, nama saya Angelia Francisca Datunau, NIM 191011030032. Saya Ulfa Putri Tangdesak, NIM 19101103065. Perkenalkan, nama saya Risa Asri Wulan Taulending, NIM 191011030023. Perkenalkan, nama saya Putri Wanei, NIM 191011030057. Nama saya Mark Liv Esri Mokodompis, NIM 191011030019. Perkenalkan, nama saya Fajran Syalfaruk Bek, NIM 191011030069. Menurut kelompok kami, persatuan bangsa dalam hal ini dapat masuk dalam Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sebagaimana bunyinya, sila ketiga ini merupakan landasan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sila ketiga Pancasila ini memuat 7 butir pengamalan. Dari 7 pengamalan ini, kelompok kami akan menjelaskan contoh-contoh penerapan atau implikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemerdekaan Indonesia merupakan hal yang paling bersejarah dalam setiap insan yang ingin mewujudkan kemerdekaan dalam bernegara. Dengan adanya kemerdekaan ini, sebagai generasi muda kita patut memiliki rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air yang kita miliki merupakan penghargaan terhadap perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan melawan para penjajah. Cinta tanah air ini dapat kita tunjukkan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam kegiatan kita di kampus. Dan juga kita harus bangga dapat lahir dan hidup di tanah air Indonesia yang mempunyai keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Salah satu contoh penerapan Pancasila dalam mendukung persatuan bangsa adalah dengan menjaga nama baik bangsa dan negara. Nah, kira-kira bagaimana ya cara supaya kita bisa menjaga nama baik bangsa dan negara tercinta kita ini? Ada sebuah slogan bahwa maju mundurnya suatu bangsa sangat tergantung kepada tanggung jawab warga negaranya. Pastinya kita tidak mau kan kalau negara tercinta kita ini jadi mundur hanya karena kita sebagai warga negaranya tidak mau bertanggung jawab. Ada berbagai cara untuk tetap bisa menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara, seperti menjaga kebersihan lingkungan, menjaga diri dari tawuran, memaksimalkan minat dan bakat agar bisa berkontribusi untuk sekitar, menaati peraturan dari hal-hal sederhana misalnya memakai helm ketika naik motor, dan ikut mendukung program-program pemerintah misalnya gerakan anti narkoba. Bila belum bisa mengharumkan nama bangsa, minimal jangan cemarkan nama bangsa dan negara tercinta kita ini ya teman-teman. Ingatlah untuk selalu menjaga nama baik bangsa dan negara kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan menurut saya, kita itu harus bangga terhadap bangsa kita sendiri, itu bangsa Indonesia, dan tetap menghargai bangsa yang lain. Karena pada masa milenial ini, banyak sekali masyarakat Indonesia yang lebih memperhatikan bangsa yang lain dibandingkan bangsanya sendiri. Dan berakibat mereka bangga terhadap bangsa yang lain dan merendahkan bangsa Indonesia. Tapi mereka juga nggak mengetahui bahwa bangsa Indonesia juga memiliki hal yang sama dengan bangsa lain, berupa keanekaragaman dan keunikannya sendiri, tapi dengan ciri khas Indonesia. Dan oleh karena itu, kita itu harus bangga kepada bangsa Indonesia agar bisa mempertahankan persatuan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia.
Ikut serta dalam ketertiban dunia adalah salah satu cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ikut serta dalam ketertiban dunia bukan hanya saja dilakukan oleh tentara atau kepolisian nasional, tetapi masyarakat juga wajib dan berhak ikut serta dalam ketertiban dunia. Ada beberapa upaya atau kegiatan dalam melaksanakan ketertiban dunia, yaitu mengikuti hukum yang berlaku, ikut serta dalam misi perdamaian PBB, menjaga hubungan baik antar negara, ikut serta dalam kegiatan IPTEK nasional. Salah satu contoh yang dapat kita lakukan sebagai seorang mahasiswa atau generasi muda dalam melaksanakan ketertiban dunia adalah berperan sebagai social control, di mana mahasiswa atau generasi muda diharapkan mampu menjadi pengontrol sebuah kehidupan sosial pada masyarakat dengan cara memberikan saran, kritik, atau solusi untuk permasalahan sosial masyarakat dan permasalahan negara. Salah satu contoh penerapan Pancasila dalam mendukung persatuan bangsa adalah dengan mengutamakan kepentingan bangsa dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Menurut saya, mengutamakan kepentingan bangsa sudah termasuk dalam kegiatan patriotisme atau bela negara. Makna kepentingan bangsa adalah dengan tidak berlaku egois atau individualis. Kita harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja. Mengapa demikian? Karena seperti yang telah kita ketahui bersama, kita hidup tidak sendiri. Kita adalah makhluk sosial. Kita hidup sebagai makhluk sosial yang tidak hanya di masyarakat, namun juga di lingkup bangsa dan negara, yang merupakan lingkup yang besar. Agar terciptanya suatu kesatuan, persatuan, dan keamanan bangsa, kita harus mengutamakan kepentingan bangsa. Dalam hal ini, kepentingan bangsa menyangkut banyak orang, menyangkut semua rakyat Indonesia, sedangkan kepentingan pribadi hanya menyangkut satu orang saja atau golongan tertentu saja. Maka demikian, kepentingan bangsa tetap harus didahulukan, agar segala cita-cita bangsa dan tujuan negara yang telah diusahakan sejak dahulu kala dapat selalu tercapai dengan sempurna. Kalau menurut saya, seharusnya kita lebih bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia. Karena akhir-akhir ini, banyak masyarakat Indonesia, terlebih khusus anak-anak milenial, lebih suka menggunakan bahasa asing dan belajar lebih dalam tentang bahasa asing dibandingkan menggunakan bahasa kita sendiri. Padahal bahasa Indonesia ini merupakan jati diri bangsa kita, dan bahasa Indonesia lah yang memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Karena ada 33 provinsi di Indonesia yang notabene memiliki berbagai suku, ras, dan golongan. Nah, dengan bahasa Indonesia lah kita dapat menyatu dalam kebinekaan tunggal ika. Segala perbedaan tidak dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia karena disatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi, kita sebagai masyarakat Indonesia, terlebih khusus anak-anak milenial yang baik dan cinta tanah air dan yang mewarisi segala nilai-nilai perjuangan nenek moyang kita, mari kita sama-sama mengungkapkan kepada negara lain bahwa kita bangga menggunakan bahasa kita cinta dengan bahasa kita, dan kita akan selalu menerapkan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan Pancasila dalam persatuan bangsa yang berikut yaitu saling menghargai dan saling menghormati perbedaan. Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terkenal akan keberagamannya, baik itu budaya, ras, suku, agama, dan bahasa. Keberagaman yang ada ini merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Untuk itu, sebagai warga negara, kita harus terus mendorong keberagaman tersebut menjadi kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan menuju Indonesia yang lebih baik. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keberagaman budaya, Indonesia tetap satu. Untuk itu, kita harus menerapkan sikap toleransi, yaitu sikap saling menghargai, saling menghormati, dan saling menerima, agar tercipta kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.
Contoh perilaku yang mencerminkan sikap toleransi tersebut yaitu menghormati teman yang sedang beribadah dan tidak menganggap suku sendiri yang lebih baik dibandingkan suku yang lain. Menurut saya, berpikir kreatif adalah berpikir yang menghasilkan metode baru, konsep baru, pengertian baru, perencanaan baru, dan seni baru. Inovasi adalah penemuan yang menghasilkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dan mengerjakan sebuah sesuatu yang sudah ada dengan cara yang baru. Orang yang memiliki karakter kreativitas yang tinggi pasti mampu untuk menghasilkan inovasi yang disebut orang inovatif. Untuk menuju atau mewujudkan generasi bangsa yang kreatif dan inovatif, kita sebagai generasi bangsa, kita harus menciptakan kreatif yang didukung oleh kegiatan pendidikan yang berkarakter sejak dini. Bangsa Indonesia mampu untuk melahirkan generasi-generasi bangsa yang siap untuk membangun bangsa yang kreatif dan inovatif. Penerapan Pancasila dalam persatuan bangsa, contohnya yaitu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Rela berkorban di sini merupakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, bukan hanya TNI dan Polri saja. Kenapa kita harus rela berkorban? Karena rela berkorban merupakan tanggung jawab yang besar bagi kita sebagai warga negara untuk menjaga keamanan dan ketentraman bangsa kita dari ancaman luar, dan juga khususnya untuk mewujudkan kecintaan kita terhadap negara kita sendiri, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan rela berkorban, kita sudah mewujudkan cita-cita negara kita sendiri. Contoh rela berkorban dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu, kita membantu orang lain yang terkena musibah. Yang kedua, kita mendengar pendapat dan kritikan dari orang lain. Yang ketiga, kita sebagai warga negara yang baik, membayar pajak tepat pada waktunya. Yang keempat, kita mentaati setiap aturan yang ada. Jadi, rela berkorban sebenarnya adalah sikap yang berlandasan keikhlasan dan ketulusan dalam kita melakukan sesuatu tanpa dapat diukur oleh nilai. Jadi kita harus dan wajib memiliki rasa rela berkorban dan rasa nasionalisme untuk kepentingan bangsa negara dalam mewujudkan cita-cita negara kita sendiri. Dalam kehidupan kita pasti kita akan bertemu dengan orang yang berbeda, baik berbeda suku, agama, ras, bahasa, dan lainnya, baik di tempat umum, dalam masyarakat, kampus, atau dimanapun kita berada. Sebagai contoh dalam lingkungan tempat kita tinggal, ada orang yang berbeda dengan kita. Jika kita selalu bertegur sapa, bercengkrama, maka akan muncul rasa kebersamaan antara kita dengan orang di sekitar tempat kita tinggal meskipun dalam keberagaman. Jika kita tidak hidup dalam kebersamaan, maka pastinya akan terjadi perpecahan dan kita tidak nyaman menjalani hidup. Jika kebersamaan dalam keberagaman sudah kita mulai dari lingkungan tempat kita tinggal, maka negara kita akan memiliki persatuan dan kesatuan yang kuat. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita menjaga kebersamaan di tengah keberagaman. Menurut saya, sebagai bangsa yang besar, Indonesia dapat menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia merupakan bangsa yang dapat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut dikarenakan kebangkitan bangsa Indonesia untuk mewujudkan masa depan yang berkeadilan, bermartabat, dan berkemajuan hanya dapat dicapai melalui terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa yang dilandasi semangat persaudaraan antar masyarakat. Persatuan yang terjaga tentu akan menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan dan kedamaian dalam bermasyarakat. Jika hal persatuan bisa terawat dengan baik, maka bukan tidak mungkin akselerasi penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dapat diwujudkan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih.